Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kaang kanca hala kulu negegyan di 103,1 Batu Raja Radio. Radio Jumpa kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Jumpa pagi kita di Jumat 18 Maret 2022. Selama sebidang keadapan di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Ading kaang kanca lo yang ibu ngomongkan tadi ya, bahwa narasumber ibu pagi ini itu ada Dr. Eka Arya Limianto SPB ya, yang lah duduk di samping Ibu Khalipani. Halo dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mana kabar? Baik. Bisa pakai bahasa sini nggak? Sedikit ya. Oke lah, berarti Ibu ngomongnya campur-campur juga. Ya, Oke. Sudah sarapan tadi dok? Sudah. Alhamdulillah, berarti lah semangat nih ngance ading kaang kance di Talkshow selama 1 jam nih dokter ya. 1 jam keadapan. Kita terima interaktif dari kawan-kawan yang nak gabung dokter ya. Di line telepon 0735322622 atau WA di 081271195755 nih mengenai radang usus buntu, benar dok? Betul. Oke, jadi sebelum kita mulai interaktif, mungkin ada yang nak dokter sampaikan kudai kata pembuka ya mengenai radang usus buntu nih dok, silahkan. Ya, selamat pagi semua bapak, ibu, teman-teman maupun pendengar Batu Raja Radio sekalian. Saya Dr. Eka, spesialis bedah yang bertugas di Rumah Sakit Santo Antonio. Mungkin pagi ini saya ingin sharing topik kesehatan mengenai radang usus buntu gitu. Jadi radang usus buntu itu sendiri sebetulnya salah satu penyebab kondisi akut abdomen yang tersering yang ditemukan. Jadi akut abdomen itu kondisi nyeri perut yang memerlukan tindakan bedah. Nah, salah satu penyebab sakit perut yang perlu tindakan bedah itu adalah radang usus buntu ini. Gitu. Jadi sangat sering ditemukan kasusnya. Mungkin sebelumnya saya ingin jelaskan dulu usus buntu itu apa sih? Kalau di sini tuh dok, kalau buntu itu miskin artinya dok. Oh gitu. Miskin artinya tidak ada jalan keluar lagi ya. Jangan duit itu. Kalau dalam istilah medis usus buntu itu apa sih dok? Jadi itu. Sebetulnya usus buntu itu suatu struktur organ ya, bagian dari usus. Dia itu besarnya mungkin sebesar kelingking dari tangan orang dewasa. Dia itu struktur berbentuk tabung, panjangnya tuh rata-rata 8-10 cm dengan diameter setengah senti. Nah, pada orang normal ini letaknya biasanya di kanan bawah. Itu biasanya tuh dia melekat pada pangkal usus besar gitu. Jadi peralihan antara usus halus dan usus besar. Nah, usus besar yang pertama itu yang kita kenal dengan cecum, disitulah itu letaknya usus buntu itu. Nah, yang menjadi masalah adalah bila terjadi peradangan gitu di usus buntu. Penyebabnya itu apa sih yang bisa banyak tuh ya dok, mungkin peradangan usus buntu. Nanti kita bahas. Jadi kalau saya praktek atau kalau saya dikonsul dari bagian emergensi gitu, sering ya ada pasien gitu ya dengan keluarganya, entah anaknya atau ininya sakit perut, terus suka nanya tuh dia, ini bener nggak sih anak saya usus buntu? Terus apa perlu dioperasi gitu? Nanti kita bahas. Karena di kalangan masyarakat kalau usus buntu ya taunya operasi dok ya. Makanya mungkin banyak pertanyaan itu. Nah, menarik nih kan ading kang kanca, pembahasan kita di pagi hari ini ngadai peradangan usus buntu. Jadi untuk kaum belawang yang pengen bertanya-tanya, siapkanlah pertanyaan ya. Kita tunggu kan line telepon 0735322622 atau WA di 081271195755. Nah dok, ngenai usus buntu nih, itu benar dede sih gara-gara pola makan kita tuh dede sehat? Sebetulnya ada betulnya. Tapi mungkin saya jelaskan dulu ya secara umum. Jadi penyebab usus buntu itu sebetulnya secara singkat sih karena sumbatan gitu ya. Sumbatan dari lumen atau saluran di usus buntu itu sendiri. Nah, paling sering itu ada 2 penyebabnya. Yang pertama itu fekalit atau kotoran yang keras gitu. Ini kaitannya ya itu dengan tadi dia diet kurang serat ya, jarang makan sayur, jarang makan buah, sehingga kotoran itu mengeras, kemudian dia menyumbat dari pangkal lumen usus buntu itu, sehingga akhirnya radang. Kemudian yang kedua
Itu jadi usus buntu itu sekarang sudah diketahui dia itu suatu bagian dari organ imunologi. Jadi kalau dari secara struktur itu usus itu kan ada lapisan serosa, lapisan luarnya, kemudian otot dan lapisan submukosa dan mukosa. Antara lapisan submukosa dan mukosa itulah di usus buntu itu ternyata banyak jaringan-jaringan limfoid. Itu fungsinya dengan kekebalan tubuh gitu. Nah, menjadi masalah jika terjadi hiperplasi ataupun penebalan dari jaringan limfoid itu bisa menyumbat juga usus buntu. Dan ini biasanya kalau penyebab usus buntunya adalah suatu sumbatan karena hiperplasi ataupun penebalan jaringan limfoid ini biasanya ditemukan pada anak-anak ataupun orang-orang yang usia dewasa muda. Sementara pada orang-orang yang lebih dewasa biasanya tuh penyebabnya yaitu fekalit atau kotoran yang keras yang menyumbat gitu. Penyebab lain bisa juga ya kan. Intinya sih sebetulnya yang bisa menyumbat saluran usus buntu itu. Kadang-kadang bisa cacing ya, parasit nyumbat tuh bisa. Itu dia kawan-kawan ya ternyata. Nah, kalau di kalangan masyarakat nih Dok ya sering dengar ya kalau katanya tuh istilah jangan makan biji cabai terlalu banyak. Masih istilahnya jangan makan cabai terlalu banyak kayak usus buntu. Katanya itu benar deh sih Dok? Ya, itu sering tuh didengar. Tapi sebetulnya itu lebih ke mitos ya. Jadi selama pengalaman saya itu biasanya yang menyumbat itu ya fekalit atau kotoran yang keras. Jarang sekali sebetulnya biji cabai yang kecil ukurannya itu dia bisa menyumbat gitu ke situ. Karena ukuran dari saluran kantung empedu itu juga sebenarnya 1,5 cm. Jadi kalau biji yang kecil tuh biasanya nggak menyumbat ke situ sih, nggak jarang sekali ditemukan gitu. Kalau kita pengen ngetahui nih Dok ciri-ciri kalau kita tuh terkena usus buntu apa sih? Apakah jarang BAB? Mungkin kan BAB-nya tidak teratur atau mungkin apa nih Dok? Jadi kalau gejala usus buntu itu yang paling khas gitu ya dari usus buntu itu sebetulnya pertama itu dirasakan nyeri tumpul sifatnya itu di sekitar pusar yang dalam 8 sampai 12 jam kemudian itu nyerinya itu pindah menjadi nyeri tajam di kanan bawah. Itu khas dari usus buntu tuh, nyeri yang seperti itu. Tentu ada disertai gejala-gejala lainnya seperti mual, muntah, tidak nafsu makan, kemudian juga bisa jadi demam demam yang tentu didahului nyeri dahulu seperti itu. Jadi kalau mau saya share sedikit perjalanan penyakitnya gitu ya usus buntu. Awalnya kan memang sumbatan tuh yang bisa dari kelenjar, limfoid ataupun dari kotoran yang keras. Nah, ketika tersumbat usus buntu itu dia itu usus itu kan menghasilkan mukus ya atau lendir usus atau cairan usus itu ya. Termasuk juga di usus buntu seperti itu. Ketika tersumbat dia menghasilkan mukus, akhirnya jadi penuh isinya. Dia menekan ke dinding ya. Dinding usus itu juga elastisitasnya kan ada batasnya. Akhirnya dia menekan ke sistem limfatik dan pembuluh darah balik dulu pertama. Akhirnya terjadi bengkak. Nah, ketika dia awal-awal di sumbatan itu biasanya yang mulai dirasakan adalah nyeri tumpul di sekitar pusar. Kenapa begitu? Karena memang persarafan dari usus buntu itu mempunyai serat saraf yang sama dari saraf tulang belakang itu setinggi di tora kali 10 itu sama yang mempersarafi kulit di sekitar pusar. Makanya awal-awal tuh seperti itu dia. Itu kita sebutnya nyeri visceral. Cuman dengan berjalannya waktu ya sumbatannya itu akhirnya bukan cuma di limfatik dan pembuluh darah vena saja, aliran darah ke arteri ya yang memberikan nutrisi untuk dinding apendiksnya itu juga terkena. Nah, akhirnya terus juga ada rangsangan di peritoneum, di lapisan perut, sehingga nyerinya tuh makin jelas, bengkaknya jadi nyeri yang tajam tuh, jadi nyeri somatik namanya di kanan bawah gitu. Terus kalau seandainya makin lama bengkak, terus
udah ada gangguan arteri, dindingnya itu lama-lama mati, kehitaman dan rapuh itu namanya sudah terbentuk gangren gitu, appendicitis gangrenosa. Nah, suatu saat dindingnya ini yang kita takuti bisa pecah. Jadi kalau sampai dinding dari usus buntu ini pecah, itu baik nanah ataupun konten dari ususnya itu bisa tersebar ke seluruh rongga perut. Sehingga pasiennya menjadi nyerinya tuh jadi nyeri di seluruh perut. Dan akhirnya kalau kuman-kuman, kotoran-kotoran maupun nanahnya sudah terkontaminasi ke seluruh perut, bahayanya adalah toksin-toksin dari kumannya itu masuk ke aliran darah sehingga pasiennya jatuh ke dalam kondisi sepsis yang mengancam nyawa, akhirnya bisa meninggal dunia gitu. Itu ininya perjalanannya ya. Jadi kalau dianggap sepele ternyata menyebabkan meninggal dunia, Dok ya. Bisa. Jadi kawan-kawan yang mungkin lagi ngalami sakit perut ya, atau mungkin manaki lah rada-rada ya, lah berapa hari kira-kira Dede tahu buang air besar ya, kira-kira diperiksa di kanceh ya. Mungkin makanannya kurang kurang teratur ya. Jadi diwaspadai juga, diperhatikan juga pola makannya. Lah disiapkan belum pertanyaan? Yuk gabungan di 0735322622. Kita tunggukan di pagi ini ke jam 10, tentunya di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut lagi di kanceh nilai 18 menit binggut dari jam 9 pagi. Yang gabungan P 0735322622. Kita lanjutkan lagi nih diskusi juga sharingnya dengan Pak Dokter ya, mengenai usus buntu tadi, Dok. Nah, kalau kena usus buntu nih, Dok, solusinya tuh selain kalau dioperasi berarti lah terlalu parah itu ya. Apa ada solusi lain selain operasi, Dok? Kalau bicara tentang tata laksana usus buntu, sebetulnya pilihan utamanya itu operasi. Karena pertama, usus buntu yang radang itu beresiko pecah. Kalau pecah tentunya nantinya berbeda. Kalau seandainya kita lakukan operasi sebelum pecah, itu umumnya kita akan melakukan operasi dengan sayatan kecil di perut sisi kanan bawah gitu. Dan biasanya mungkin dalam 2-3 hari pasien tuh sudah bisa pulang gitu. Tetapi kalau seandainya sudah terlanjur pecah, kemudian konten ataupun nanahnya sudah terkontaminasi di seluruh rongga perut, yang itu biasanya sih ditandai pasiennya tuh demam, kemudian nyeri seluruh perut ya dengan tekanan ringan saja, itu maka operasinya menjadi operasi besar gitu. Saya tanya di tengah dan besar karena kita memang harus mencuci seluruh nanah ataupun konten yang tercemar itu di rongga perut. Kemudian minimal itu harus dirawat 5 hari karena untuk pemberian antibiotik injeksi gitu. Jadi lebih lama perawatannya dan tentunya resikonya lebih besar ya. Oh ya, tadi kan bicara ini ya, ada nggak solusi lain selain operasi? Iya benar. Sebetulnya dalam beberapa tahun ini ada studi ya yang jadi dia kalau usus buntunya itu masih tergolong akut, itu dicoba dengan obat-obatan, yaitu antibiotik dulu. Jadi ada namanya tata laksana konservatif atau tanpa operasi ini untuk usus buntu. Tetapi dari studi itu juga itu dikatakan pasien-pasien ya, jadi itu nggak bisa sembarangan. Pertama, dia nggak bisa sembarangan setiap orang yang usus buntu kita cuma kasih obat tanpa operasi. Dia harus usia di bawah 60, kemudian juga bukan termasuk usus buntu yang complicated atau sudah pecah gitu ya. Dia hanya harus usus buntu yang masih akut dan leukositnya itu di bawah 12.000 itu kalau nggak salah studinya seperti itu. Cuman hasil dari studi itu sendiri dikatakan bahwa orang-orang yang kita nggak operasi, cuma kita kasih antibiotik aja, itu ternyata
dalam 1 tahun angka rekurensi sehingga pasien-pasien yang sama itu akan datang kembali dan dilakukan operasi itu mencapai hampir 30%. Kemudian angka 5 tahunnya itu mencapai 40%. Jadi harus diketahui kalau seandainya tidak dilakukan operasi, kemungkinan besar akan berulang lagi nyerinya. Gitu. Kalau dia nggak pecah, ya dia mungkin dengan pemberian antibiotik ya. Di studi itu sih antibiotik injeksi dalam 2 hari minimal. Itu mungkin dengan pemberian antibiotik itu infeksi dan radangnya berkurang sehingga sumbatannya dia rilis gitu ya, sehingga nyerinya hilang. Tapi sumbatannya itu kan tetap ada ya belum ini, sehingga dia beresiko untuk nyeri berulang tuh jadinya gitu. Nah berarti kalau di operasi berarti tidak kati lagi kemungkinan ngulang itu dok ya? Iya, kalau seandainya memang sudah diangkat, tentunya sudah tidak ada lagi ya, usus buntunya kan sudah diangkat. Gitu. Berarti kemungkinan dia terulang terkena usus buntu lagi? Ya enggak ada, karena kan sudah diangkat ya. Jika diangkat tadi kancing ya. Jadi sebelum pecah ya, yang kata dokter tadi malah langsung dioperasi ya, penambahnya tuh mending ngambil operasi singkat disayat dikit dok ya, ketimbang yang mesti dirawat 5 hari tadi kemungkinan itu ya. Dalam arti jika sudah ada gejala-gejala usus buntu, mungkin yang khasnya seperti tadi tuh nyerinya awal di pusar terus langsung pindah jelas menetap tajam ya nyerinya di kanan bawah, lebih baik datang periksa ke dokter. Jika memang masih dalam fase yang radang akut gitu ya, belum pecah, itu operasinya itu bisa dilakukan dengan sayatan kecil. Itu dia dingkang kanca. Nah kalau pada ibu hamil nih dok, itu cak mana sih? Apakah mereka kalau terkena usus itu dioperasi juga atau cak mana tuh cara penanganannya? Jadi kalau kita mendapat pasien ibu yang hamil dan kita curiga usus buntu, tetap kita lakukan operasi juga. Cuman mungkin bedanya itu ya, kalau seandainya ibu hamilnya itu sudah trimester kedua atau lebih, itu karena pembesaran rahim ya, biasanya usus buntunya tuh naik lokasinya. Jadi biasanya bukan di kanan bawah sakitnya, tapi di kanan atas, di perut kanan atas ataupun di pinggang kanan gitu. Lebih naik dia karena lokasi usus buntunya. Iya, tapi tetap rekomendasinya operasi. Dan ini juga tadi memang kalau seandainya kita mendiagnosa usus buntu, terutama kalau pada perempuan itu banyak diagnosis bandingnya gitu. Jadi banyak penyakit-penyakit lain yang gejalanya tuh nyeri perut juga di kanan bawah juga. Karena itu biasanya selain gejala-gejala yang bisa ditanyakan tadi, kita kan kita juga lakukan cek darah ya, kita nilai itu sel darah putihnya naik atau enggak. Kalau dari literatur sih sebetulnya dikatakan lebih dari 85% orang yang usus buntu itu pasti sel darah putihnya di atas 2.500 gitu. Oke. Angkat telepon dulu dok ya. Oke. Halo. Assalamualaikum. Pagi. Ibu siapa nih? Sama Ibu Wati di Sukaraya. Ibu Wati Sukaraya. Nak bertanya apa nih Bung? Iya, ini pengen nanya, ini masalah radang usus. Tadi aku dengar ya Bung ya Pak Dokter. Betul. Iya, pengen nanya nih soal makanan yang berhubungan dengan ususnya kan, karena memang kalau yang zaman sekarang ini kan banyak yang instan. Jadi ini yang paling banyak makan mie. Nah jadi cak mana itu Pak Dokter, kalau paling bagusnya untuk konsumsi mie itu seminggunya berapa kali? Terus untuk biar usus itu sehat, cak mana caranya, makanan apa baik? Itu baik Pak Dokter. Bung Khalifah, selamat pagi. Selamat pagi Bung Wati. Langsung dijawab apa melanjutkan yang tadi? Saya langsung jawab sebentar ya. Jadi ya betul. Jadi kalau ini juga mungkin sebagai gimana caranya supaya mencegah usus buntu gitu ya secara singkat. Memang pola makan yang sehat tuh harus dilakukan. Nah, kalau kaitannya dengan radang usus buntu, terutama nih yang bisa kita lakukan pertama
itu diet yang tinggi serat ya. Tinggi serat tuh kita harus banyak makan sayur. Buah-buahan. Kenapa? Karena dengan diet yang tinggi serat itu feses tuh cenderung lunak gitu. Jadi resiko terbentuknya kotoran yang keras yang bisa menyumbat usus buntu itu tentu lebih berkurang. Kemudian transit time atau waktu kotoran itu ada di usus itu juga berkurang tuh dengan dilakukannya diet tinggi serat. Kemudian selain diet tinggi serat, makan sayuran, makan buah-buahan yang cukup. Yang kedua yang bisa dilakukan tuh banyak minum air putih. Itu juga pengaruh ya untuk supaya BAB-nya lancar. Yang ketiga olahraga yang cukup. Dengan olahraga yang cukup itu dia melancarkan pencernaan, sistem pencernaan secara umum. Kurang lebih seperti itu. Kalau makan mie tadi sebaiknya berapa kali seminggu? Tidak ada patokan, tapi memang kalau untuk makan makanan yang instan dengan bahan pengawet seperti itu dibatasi ya. Mungkin hanya 1 kali seminggu gitu ya, jangan terlalu sering supaya kita makan yang lain itu kan asupan nutrisi, vitamin, mineralnya lebih cukup ya. Oke, itu Bung Wati ya, jangan terlalu sering Bung, seminggu sekali jadilah untuk melepas rasa kangen lah ya. Lanjut line telepon yang ada gabungan lagi 0735322622, kita masih tunggukan nih Hading Keangkan Cih ya yang nak gabungan di pagi hari ini. Karena lah 27 menit binggut dari jam 9. Kalau kita balik lagi Hading Keangkan Cih masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut lagi Ading Kang Kance, masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja ya. Jadi setelah kita anehkan dokter tadi berbincang mengenai usus buntu Ading Kang Kance, memang itu banyak dari faktor makanan yang kita konsumsi dok ya. Tapi ada dari si dok faktor lain yang pacak menyebabkan usus buntu selain dari makanan. Ya kalau makanan itu emang hubungannya yang tadi itu ya, kotoran yang keras karena dietnya tidak rendah serat. Yang penyebab lain yang bisa menyebabkan usus buntu selain makanan itu adalah penebalan dari jaringan limfoid namanya, karena memang di usus buntu itu banyak terkandung kelenjar-kelenjar limfoid itu hubungannya dengan fungsi kekebalan tuh. Kalau dia menebal, dia itu bisa menyumbat juga. Makanya makanya nih kalau seandainya anak-anak gitu ya atau dewasa muda tiba-tiba kita curiga usus buntu, kita sering tanya apakah ada lagi batuk pilek atau apa, karena sama itu dia itu bagian dari sistem kekebalan juga gitu. Cuman mungkin ini hubungannya juga saya mau cerita. Ada nggak sih efeknya gitu ya? Iya benar. Iya. Angkat dulu. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamang siapa nih Mang? Sama Mang Junai. Junai. Di Kampung Jaya, Bong. Kampung Jaya. Nah, bertanya apa? Bong nak nanya dengan dokter, Bong. Aku nih ada ponaan kemarin tuh lah diponis oleh dokter dia usus buntu. Nah, yang jadi pertanyaannya, dok bisa tak dia minum susu? Aku nyari di Google ada yang ngomong ke bisa, ada juga yang ngomong tak bisa kalau kita usus buntu minum susu. Baik, mohon penjelasannya. Oke siap, terima kasih Mang Junai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu katanya minum susu pacang obati usus buntu, benar deh dok? Kalau tujuannya untuk mengobati sebetulnya tidak ya. Cuman ini yang mesti dicari tahu juga ketika divonis katanya keponakannya usus buntu itu usus buntu yang akut ya, dalam arti hanya nyeri tekan di kanan bawah saja, atau usus buntu yang sudah pecah gitu ya. Kalau seandainya sudah pecah, dia nyerinya seluruh perut, otomatis dia harus puasa dan harus disiapkan untuk tindakan operasi. Tetapi kalau seandainya dia memang masih dalam bentuk yang akut, itu memang saran sih yang terbaik sebetulnya tetap operasi ya. Yang kedua lebih baik
diberikan antibiotik juga soal itu. Ya, jadi sering ada ditanya kalau seandainya kita angkat usus buntunya, itu sebenarnya ada efeknya nggak sih jangka panjang? Karena dulu sebetulnya usus buntu tuh fungsinya apa sih ya? Kalau dulu itu dibilang katanya usus buntu itu organ sisa atau rudimenter yang tidak ada fungsinya. Tapi dari studi-studi terbaru ya banyak teori-teori yang mengatakan usus buntu itu pertama ya dia itu sebagai organ limfoid, bagian dari sistem kekebalan tubuh di mana dia menghasilkan imunoglobulin A. Kemudian yang kedua juga ada teori yang mengatakan usus buntu itu sebagai reservoir atau tempat yang mengatur kuman-kuman yang menguntungkan gitu ya di saluran cerna gitu. Cuman apapun itu sebetulnya tidak ada studi atau apapun yang membuktikan bahwa dengan diangkatnya usus buntu itu mempunyai efek negatif atau efek yang dirasakan oleh pasien gitu untuk jangka panjangnya gitu. Jadi jika memang radang apalagi beresiko pecah, saran tetap diangkat gitu. Lanjut lagi. Halo. Belum. Halo. Halo, selamat pagi, Bu. Pagi, Bung siapa nih? Ibu Fitri, Bu. Di mana? Oke, nak bertanya apa, Bung? Nak tanya, Bung, ada tetangga kemarin tuh sempat operasi usus buntu ya. Nah, nak ditanya itu masih bisa lagi tak terkena kalau lah sudah dioperasi, Bung. Terus apa gejalanya? Makanan apa baik yang mesti dihindari untuk supaya tidak terkena yang namanya usus buntu itu? Oke, itu siap. Bung, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caknya baru nyimak Ibung ini ya. Iya, jadi silakan. Mungkin saya jelaskan sedikit. Kalau seandainya memang sudah operasi dan usus buntunya sudah diangkat secara betul ya, stamnya sudah dipotong di pangkal, kemudian sudah diangkat gitu usus buntunya, semestinya tidak lagi itu terjadi kena usus buntu. Kalau misal ada gejala nyeri atau apa, mungkin yang lain tuh penyebabnya ya. Bisa jadi kalau waktu itu sudah pecah terus sekarang terbentuk abses jadi nyeri, itu bisa gitu. Tapi sudah bukan dari usus buntunya. Kalaupun ada kasus yang jarang ya, misalnya jadi kadang-kadang ada kelainan anatomi di manusia, usus buntunya ada dua tuh namanya appendix duplication, terus satu diangkat satunya kena lagi ya bisa juga. Gitu. Itu jarang sekali saya rasa nggak ada ini. Gitu. Jadi pendek kata sih sebetulnya kalau sudah diangkat semestinya tidak bisa lagi terkena usus buntu. Gitu. Karena kan sudah nggak ada usus buntunya. Gitu. Lah diangkat ya. Kecuali ada dua tadi, kembar dia. Iya. Terus kalau untuk makanan, kalau seandainya setelah operasi itu memang disarankan yang tinggi kalori dan tinggi protein. Tujuannya untuk penyembuhan lukanya lebih cepat seperti itu sih. Itu dia Ibu ya. Jadi untuk kamu yang nak gabung lagi silahkan ada yang keangkat masih ada 20 menitan waktu kita di Talkshow pagi hari ini ke jam 10 di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih di 103,1 Batu Raja Radio. Radio yang jumpa kita di Angka-Angka lah 17 menit lagi jelang ke jam 10 pagi nih ya. Tadi kalau udah salah ada yang disampaikan tadi ya Pak sebelum ada yang nelpon. Apa tadi Dok? Ini tadi masih bicara tentang cara diagnosa ya, cara diagnosa usus buntu. Jadi kan selain kita dari gejala-gejalanya, kemudian kita tekan ya periksa fisik perutnya, itu kita cek darah. Kalau sel darah putihnya naik itu di atas 10.500 itu biasanya sih ngarah ke usus buntu. Dan kalau seandainya dari literatur sih naiknya tinggi sekali itu ya di atas 17.000 itu biasanya kita udah curiga ini suatu usus buntu yang pecah. Nah selain cek darah itu biasanya kita juga kalau seandainya pasiennya itu pasien perempuan yang masih masa reproduktif, kita juga mesti periksa kehamilan karena kita harus menyingkirkan kemungkinan diagnosa lain seperti kehamilan ektopik ya terganggu. Kemudian memang kalau perempuan ini biasanya ini disarankan juga kita
lakukan USG pemeriksaan karena memang pada perempuan ini berbeda dengan laki-laki. Yang penyebab sakit perut di kanan bawahnya itu bukan cuma dari saluran cerna usus buntu ataupun saluran kencing ya. Kadang-kadang kalau lagi infeksi saluran kencing apa batu ureter itu ya bisa juga kan sakit perut kanan. Kalau pada perempuan dia ini ada organ-organ kandungan yang kalau seandainya ada peradangan, ada kista yang terpuntir, ada pelvic inflammatory disease, ya peradangan dari organ-organ kandungan itu bisa mirip gejalanya dengan usus buntu. Makanya umumnya kita sarankan dilakukan USG untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi secara umum sih diagnosa dari usus buntu itu diagnosa klinis, artinya tidak semua pasien memang dilakukan USG gitu. Kalau sudah jelas gejalanya khas gitu ya, sel darah putih meningkat, bisa kita langsung diagnosa itu memang usus buntu seperti itu. Oke, jadi kalau untuk kaum cewek nih ya memang harus lebih diinikan karena banyak yang sama dok ya. Banyak kemungkinan lain tuh kita mesti lebih teliti, lebih kita ini. Oke, kalau apa namanya tuh pasca cedera tuh dok ya. Kalau misal usus buntu, apakah sama cara pengobatannya? Gimana pas? Kalau cedera perut itu pernah ada nggak sih kemungkinan kena usus buntu? Cedera itu jarang sih, jarang yang menyebabkan langsung ininya ke usus buntu. Kalau penyebab usus buntu yang paling sering ya seperti yang saya bilang awal itu sumbatan, sumbatan ya. Bisa dari kotorannya yang keras ataupun penebalan dari kelenjar limfoid gitu ya. Oke, tadi Kang Kanceh ya. Ada lagi dede yang gabungan? Yuk 0735322622-nya di Kang Kanceh. Kita buka kudai di WhatsApp nih. Ada belum yang gabungan? Cuman salam untuk dokter katanya nih. Mana nih Bapak siapa yang selalu gabung di Martapura ya? Tidak ada kabar. Mana kabar beliau Pak Kumis? Biasanya selalu hadir dia Pak Dokter kalau lagi talkshow nih ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Dok, selamat pagi. Tadi sempat dengar tentang kehamilan pada usus buntu. Tentang kehamilan pada usus buntu. Kalau usus buntu itu pacak mengganggu dede si dok mengenai kandungannya, mengganggu dengan kandungan mungkin ya. Itu pertanyaannya. Pada prinsipnya sih kalau gangguan langsung tidak, cuman kalau seandainya pada hamil kemudian kita mendapatkan ternyata usus buntunya radang atau pecah, memang rekomendasi yang saat ini adalah tetap dilakukan operasi pengangkatan karena jika usus buntunya pecah itu kan otomatis akan mengancam baik ibu maupun bayinya juga. Gitu. Jadi memang tetap apalagi jika pecah harus tetap dilakukan operasi seperti itu. Oke, itu ya Ibong atau Mamang itu yang bertanya. Kita masih lanjut tadi Kang Kanci sebelum nutup ada yang nak liwat kudai siko ini masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Ya, Kang Kancilan namanya tadi jalan ke jam 10 pagi ya, berarti lah habis nih waktu perjumpaan kita di Talkshow pagi ini. Sebelum nutup Pak Dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada materi yang belum kamu sampaikan ke pendengar, silahkan. Mungkin nambahin sedikit aja tuh. Tadi kan saya udah jelasin gimana prosesnya dari sumbatan, radang terus pecah ya sampai ke itu usus buntunya. Nah, selain pecah terus isi atau kontennya tuh mencempari seluruh rongga abdomen, sebetulnya kalau proses pecahnya itu berjalan lambat itu juga biasanya tubuh tuh punya mekanisme pertahanan di mana lemak-lemak usus itu akan melingkupi tuh yang daerah yang pecah sehingga pasiennya tuh menjadi nyerinya tuh berkurang, tetapi nyeri tekannya tetap ada dan ciri khasnya itu kita ngeraba adanya suatu massa atau benjolan tuh di kanan bawah. Biasanya kalau kita gali pertanyaan tuh gejala-gejala usus buntunya udah mungkin 10-11 hari yang lalu. Cuman sekarang jadi masih ada nyeri tekan di kanan bawah gitu. Nah, itu biasanya
biasanya tuh yang kita sebut sebagai appendicitis infiltrat. Nah, ini tata laksananya agak berbeda. Ini pada kasus ini umumnya akan diberikan antibiotik dahulu, kemudian dalam waktu 6 sampai 8 minggu ya, mungkin 1 atau 2 bulan ke depan baru dilakukan operasi. Karena kalau langsung dilakukan operasi itu biasanya masih fase inflamasi, perlengketannya masih hebat, bisa resiko cedera-cedera ke usus yang lengket itu. Terus mungkin sebagai penutup yaitu ya untuk pencegahan usus buntu secara umum sih memang harus dengan pola makan yang sehat, harus diet tinggi serat, banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukup, kemudian banyak minum air putih dan olahraga yang cukup untuk melancarkan sistem pencernaan. Dan jika ada mengalami gejala usus buntu atau keluarga atau saudaranya mengalami usus buntu, harus cepat dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter, dan jika memang betul suatu usus buntu agar cepat dilakukan penanganan secepatnya. Kalau bisa dilakukan mungkin tindakan operasinya ketika masih dalam fase yang akut ya, yang belum pecah gitu. Karena kalau seandainya sudah pecah, itu operasinya menjadi lebih besar, menjadi lebih beresiko, komplikasinya lebih banyak, masa perawatan di rumah sakitnya lebih banyak, seperti itu. Jadi lebih cepat penanganan lebih baik. Oke, ya. Ingat tadi Kang Kance, dijaga pola hidup sehatnya ya. Tetap terapkan di kehidupan saya hikam longhang ya, banyak makan sayur nggak buahannya ya. Itulah talkshow kita pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih Kudai kepada Dokter Eka. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu ya. Kalau ada yang Kang Kance nak konsul ke Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja, silahkan ya. Itu berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Simpang 3 Tugu Adipura di Kang Kance, dekat dengan Unbarah ya. Silahkan datang ke sana ya. Apa namanya jadwal Bapak Dokter hari apa nih? Boleh diinformasikan? Saya itu kalau hari Senin sampai Kamis itu saya mengisi poli di sore ya, jam 3 sore sampai malam. Kemudian untuk Jumat, Sabtu, Minggu saya dari pagi ada di sana. Oke, silahkan datang di Kang Kance ya. Ibu Holipa bersama dengan Dr. Eka Arya Limianto SPB pamit. Di Kang Kance sudah ini ada Talk Sama Adu Herbal 69. Dilanjut di jam 11 kala ada Santan Kince, sajian santai keluarga tercinta bakal dikance oleh Mang Payutinya. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter ya. Jumpa lagi di lain waktu. Halakulu Nagekian di 103,1 Batu Raja Radio Juma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa Antan Raganya Putih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.